Istri saya suka cek-cek HP saya. Istri kamu apa istri saya? Atau istri kita? Semisal cek WhatsApp atau SMS, padahal sudah saya nasihati tidak boleh seperti itu, tapi dia suka bandel. Minta nasihatnya Ustaz. Kebetulan istri saya spesial, saya ajak ke sini. Ini ada fatwa sebenarnya. Kalau ditanya fatwa, sudah ada fatwanya, tidak boleh. Ya, tidak semua urusan suami diketahui oleh apa? Istri. Ya. Bukan berarti setiap suami datang harus dilihat apa? HP-nya. Sesekali suami tentu izinkan. Tapi kalau tiap hari dilihat, ya, akhirnya timbul kecurigaan, curiga macam-macam, ya. Maka tidak pantas, tidak layak, ya. Ini ada fatwanya. Saya bilang ada fatwanya khusus masalah ini. Ya, tidak semua urusan suami harus diketahui oleh istri. Tapi tentunya sesekali melihat tidak mengapa, ya. Tapi kalau tiap hari suami datang kemudian diambil HP-nya, diperiksa, mana yang sudah dihapus. Kenapa kamu hapus? Ya ini repot seperti ini. Ya. Ini timbul curiga ini, dan tidak boleh, tidak harus istri mengetahui seluruh urusan suaminya. Saya ingatkan, tidak harus. Itu bukan hak istri. Hak istri adalah dia dapat nafkah lahir batin, ya sudah. Ya, tidak semua urusan bisnis suaminya harus tahu, tidak semua urusan teman-teman suaminya harus tahu. Ya, suaminya tentu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami tidak mau salat kalau sedang sakit. Istri tersebut sudah menasihatinya, akan tapi suami masih sulit. Istri sudah capek mengingatkan sampai-sampai istri jadi mendiamkan suami tersebut. Jangan, ya, nasihati suami dengan baik. Bilang, Mas, justru kalau sakit harus lebih dekat kepada Allah. Ini banyak kejadian seperti ini. Orang lagi sakit malah tidak beribadah kepada Allah. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak beribadah. Sampaikan, Mas, kalau kamu sakit, sholatnya lebih ringan. Kamu sholat boleh berbaring, boleh duduk. Kalau tidak bisa pakai air boleh tayamum, kalau berat sekali boleh dijama. Sampaikan kepada suaminya, tidak harus berdiri, tidak harus duduk, tergantung kondisi suami. Datangkan, atau kalau dia bisa pakai air, istri yang datang wudukan suaminya, ya. Caranya yang baik. Mas, sholat Mas. Mas ini sudah sakit gak sholat. Nanti kalau mati bagaimana Mas? Jangan gitu, pelan-pelan saja, santai aja. Apa harus dilakukan ketika istri selingkuh? Apakah diceraikan sementara suami masih ada rasa cinta dan demi anak-anak yang sudah ada? Kalau istri selingkuh dalam artian berzina dengan lelaki lain, lihat kondisinya. Kalau saya katakan apakah boleh suaminya menceraikan? Boleh. Itu diantara alasan yang sangat kuat. Suami langsung menceraikan istrinya kalau dia berselingkuh. Jangankan berselingkuh, dia berdua sama laki-laki lain, kita boleh cerai, enggak ada masalah dan tidak berdosa sama sekali. Tapi kita melihat masalah dan mudarat. Bisa jadi, ya, sebab terjadi perselingkuhan ternyata kita juga sebabnya. Bisa jadi kita kurang dekat, bisa jadi kita kurang perhatian, bisa jadi kita yang membiarkan dia berwhatsappan ke sana sini, bisa jadi kita membiarkan dia membuka akun Facebook, dan itu terjadi. Sebagian orang belikan HP buat istrinya, disilakan buka Facebook, ternyata istrinya tidak amanah, akhirnya berhubungan dengan laki-laki dan akhirnya terjadi selingkuh, ya. Namun kita lihat masalah mudarat. Secara hukum syar'i bagaimana? Bolehkah suaminya bertahan dengan istri yang sudah berzina? Kalau istrinya ternyata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bertobat, dia menyesali perbuatannya, ya, berusaha dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, ya, maka saya rasa lebih baik dia bertahan. Orang bisa saja melakukan kesalahan, meskipun kesalahan tersebut sangat besar. Ya, apalagi dia katakan dia masih sayang kepada istrinya, maka saatnya dia lebih dekat kepada istrinya. Dia ingatkan istrinya untuk bertakwa kepada Allah, ya. Ingat anak-anak bahwasanya musibah zina akan bisa jadi bukan cuma mengenai kamu, bisa mengenai juga anak-anak, ya. Ingatkan hal tersebut. Tapi kalau istrinya tidak bertobat, malah gatal sama laki-laki lain, ceraikan saja. Allah gantikan yang lebih baik. Ini pertanyaan, bolehkah seorang yang bukan ustadz menyampaikan ilmu agama di masjid sesuai dengan yang dia mampu? Ada hal-hal yang semua orang tahu, misalnya wajibnya sholat, tentang ini syirik, ini tidak boleh, ini maksiat, ini riba, ya. Semua orang boleh menyampaikan, tidak harus ustadz. Adapun perkara-perkara yang detail, yang pelik, maka itu harus ustadz. Jangan seorang menjadi sok jadi ustadz, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang wajar, yang semua orang juga tahu, perkaranya mudah untuk dipahami, tidak mengapa seorang misalnya mengambil buku terjemahan karya ulama, kemudian dia baca di hadapan jamaah. Tidak usah dia komentari macam-macam.
Ya, dia baca saja sesuai dengan penjelasannya. Tidak mengapa dia tidak memposisikan dirinya sebagai ustaz, tapi dia hanya sekedar membacakan perkataan para ulama. Kalau memang tidak ada dai sama sekali mau bagaimana lagi? Ya. Ke kampung-kampung, tidak ada ustaz situ, menunggu ustaz datang, enggak ada ustaz enggak akan datang-datang. Ya udah, kamu aja yang khutbah Jumat, enggak ada masalah. Enggak perlu tunggu ustaz, semampunya. Kalau tidak ada yang ustaz ya sudah, yang ada yang hendaknya yang melakukan. Jangan nanti terus gimana nanti sudah ceramah saja enggak ada masalah. Ustaz nanti salah itu wajar. Salah itu wajar, yang penting mau diperbaiki. Bukan salah kemudian bertahan dengan kesalahan, malah membela diri atas kesalahan, itu yang ngawur. Salah itu wajar ya. Maksud saya untuk perkara-perkara yang pelik harus ustaz. Tapi kalau perkara-perkara yang semua orang tahu atau sederhana, tidak mengapa, tidak harus ustaz yang menyampaikan. Apakah ketika suami tidak ada di rumah tapi ada anak laki-laki yang sudah besar, apakah sudah balik, apakah boleh menerima tamu laki-laki ke dalam rumah? Jawabannya tidak boleh kecuali dengan izin suami. Ya, tidak boleh. Kecuali dengan izin suami. Sampaikan, Mas, ada tamu begini, Mas. Gimana ya? Kalau saya bilang, enggak usah, tunggu saya pulang dulu. Bilang nanti aja, maka tidak boleh. Nanti dia terima tamu laki-laki, anaknya main sini, main game sini, main HP sendiri, gimana? Apa fungsinya sang anak? Dia ngobrol sama laki-laki, anaknya main game sendiri, main HP. Bagaimana nasihat Ustaz untuk pemuda yang ingin menikah, namun sang pemuda adalah tulang punggung keluarga? Nah, menikah saja, insya Allah. Menanggung keluarga tidak terlalu mahal, nggak usah beli rumah dulu, kontrak dulu, ya. Motor dulu, ya. Ada uang untuk istri dan ada uang untuk keluarga. Sampaikan kepada istri waktu menikah, saya ingin membantu keluarga saya, tolong mengerti, dan selanjutnya insya Allah kamu tidak akan kelaparan, insya Allah kamu tidak akan mati kelaparan. Jadi tidak harus kita langsung punya rumah, akhirnya gara-gara pengen punya rumah orang tua kita terbengkalai, enggak. Tidak ada masalah, karena nikah itu penting. Nikah itu penting. Jomblo itu penderitaan, apalagi zaman sekarang. Ya, benar. Oleh karenanya segera menikah. Tidak apa-apa, insya Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki tambahan, jangan khawatir. Ustaz, apa hukum, mohon maaf, oral seks? Boleh, hukumnya boleh. Saya mau bertanya terkait hadis malaikat melaknat istri karena membuat kesal suami. Jika saya sebagai suami kesal, namun sebelum tidur saya berdoa agar malaikat tidak melaknat. Dia sayang sama istrinya. Malaikat jangan laknat dia. Dia istriku, mal. Kalau dia terlaknat istriku, satu tidak ada yang lain lagi yang malaikat, cuma dia sendiri. Wallahu alam, saya enggak tahu. Apakah ini berkaitan dengan hak Allah atau murni hak suami? Kalau berkaitan dengan hak suami, maka suami boleh menggugurkan haknya. Tapi kalau ternyata itu juga adalah berkaitan dengan hak Allah, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya wallahu alam, saya tidak tahu. Saya ingin bertanya, saya bekerja di suatu perusahaan elektrik profesional. Apakah boleh saya mencari rezeki sampingan di luar dari perusahaan? Saya rasa tidak mengapa, tetapi tidak boleh mengurangi jam kerja yang sudah disepakati dalam MOU antara Anda dengan perusahaan. Ya, kalau tidak mengganggu jam kerja, enggak ada masalah. Bagaimana jika kita takut menikah karena khawatir tidak dapat memenuhi hak suami? Ini was-was ya. Was-was. Kita belum jalani sudah mundur di luar. Ya ukhti, kalau anti menikah, banyak pintu-pintu kebaikan. Anti punya anak, anti sudah tua ada yang ngurusin, anti sudah meninggal ada yang doain, ya. Namun memang ada ujian. Melayani suami, saya katakan memang berat, ya. Di antara kalau saya boleh katakan jihadnya perempuan adalah bersabar dengan suami, taat kepada suami, ya. Apalagi zaman sekarang banyak hal-hal yang mendukung para wanita untuk membangkang suaminya. Tontonan-tontonan, berita-berita dan macam-macamnya. Kemodernisasi yang luar biasa menjadikan wanita untuk membangkang suaminya. Maka jangan khawatir, insyaallah nikah saja, ya, dan jalani apa yang dijalani. Allah berkata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani luar kemampuan seorang. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin, ada kekurangan Allah akan maafkan. Ustaz, alhamdulillah saya sekarang sedang ta'aruf dengan seorang akhwat. Insyaallah agama dan akhlaknya baik. Umur saya 23 tahun, sudah bekerja dan saya ingin melamar akhwat tersebut. Tapi akhwat tersebut menunda waktu sampai 3 tahun karena alasan belum siap. Umur akhwat tersebut 20 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya harus bersabar? Ya urusan antum. Antum kuat enggak bersabar? Kalau kuat bersabar, antum cinta sekali sama dia, bersabarlah. Silakan menderita.
Tapi kalau antum tidak bersabar, ya sudah cari yang lain ya. Tapi jangan gigit jari kalau dinikahi sama laki-laki lain. Ya terserah antum, bebas ya. Antum mau bersabar silakan ya. Kalau antum tidak bersabar ingin menikahi, silakan juga. Seorang lebih tahu tentang dirinya. Apakah dia kuat bersabar di zaman fitnah sekarang ini, di zaman syahwat seperti ini ya. Dia pikirkan. Dan yang terbaik adalah istikharah. Yang terbaik adalah istikharah. Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang selalu ngeyel pada suami? Ini sekarang kok curhatan suami semua. Ya ikhwan sabar ya, ikhwan sabar. Wanita itu butuh kesabaran, butuh kelembutan, ambil hatinya, bukan dengan kekerasan. Ya, sehingga dia melayani kita dengan kasih sayang, bukan karena terpaksa. Jangan sedikit-sedikit neraka, laknat malaikat, jangan. Itu sekali-sekali. Tapi jangan terus-terusan seperti itu. Ambil hatinya, pijit kakinya, cium keningnya, ya, belai rambutnya, belai hidungnya, dan seterusnya. Yang jomblo menghayal doang katanya. Baik, demikian saja hadirin hadirat kajian kita pada kali ini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Bisa ditanyakan kepada para ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.